Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Beriman kepada adanya kehidupan di alam kubur adalah termasuk dalam beriman kepada hari akhir. Dan kita telah mengetahui bersama, beriman kepada hari akhir adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Adalah rukun Islam yang kelima. Maka para ulama menjelaskan, yang dimaksud beriman kepada hari akhir itu adalah mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Karena ketika seseorang wafat, maka sesungguhnya hari akhirnya untuk dia pribadi sudah terjadi. Hari akhirnya untuk dia pribadi sudah terjadi. Makanya kita mengimani semua dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Itu tercakup dalam beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengimani adanya kehidupan di alam kubur. Dan jemaah sekalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberi peringatan kepada kita akan adanya orang-orang yang menyesal. Mereka menyesal tatkala telah masuk ke alam kubur, sehingga mereka bermohon kepada Allah untuk bisa kembali lagi ke dunia. Namun jemaah sekalian, itu permohonan yang percuma saja, tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka bermohon kepada Allah, Rabbirji'un, wahai Rabb kami, kembalikanlah kami. La'alli a'malu salihan. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa melakukan amal soleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Namun jamaah sekalian, Allah menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin mereka dikembalikan ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah sebuah kalimat yang dia katakan saja, tidak akan dikabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pemisah, ada dinding pembatas. Mereka tidak bisa menembusnya. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Ini Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun
ayat 99 sampai ke 100. Tentang permohonan orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia, tapi sayang penyesalannya sudah terlambat. Penyesalannya tidak ada lagi artinya karena sudah terlambat. Allah menegaskan di hadapan mereka ada barzakh. Mereka tidak bisa menembusnya. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Mereka akan terus tinggal di dalam kubur itu. Jadi, kehidupan alam kubur, di antaranya Allah ingatkan dalam ayat ini, surat Al-Mu'minun, ayat 99 sampai ke 100. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan. Dan pada malam hari ini jemaah sekalian, kita akan membahas secara khusus tentang 15 dosa besar yang menyebabkan pelakunya diazab, disiksa di alam kubur. Semoga dengan mengetahui dosa-dosa ini, kita berusaha menghindarinya. Kita lebih waspada agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Dan juga jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk selalu berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Ta'awwadhu min adzabil qabr. Beliau bersabda, mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ta'awwadhu billahi min adzabil qabr. Sebagaimana juga kita sering membaca setelah tasyahud, sebelum salam, permohonan kepada Allah minta dilindungi dari azab kubur. Oleh karena itu kita harus tahu, karena kita tentu bukan hanya bermohon saja, tapi juga harus beramal, yaitu menjauhi sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kita pada azab kubur. Maka kita harus tahu apa saja dosa-dosa itu. Di samping kita berdoa kepada Allah, kita pelajari dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur dan kita berusaha untuk menghindarinya. Yang pertama jemaah sekalian, dosa yang paling besar, yang azab kuburnya paling keras, yaitu perbuatan dosa kesyirikan dan kekafiran. Perbuatan dosa, kesyirikan dan kekafiran. Inilah jemaah sekalian, perbuatan dosa yang paling besar, penyebab terbesar manusia mendapatkan azab yang pedih di alam kubur. Melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, seperti menyembah kepada selain Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, ada yang berhak disembah selain Allah, atau ada yang mengatur dan menguasai alam ini selain Allah, atau ada yang bisa dipanjatkan doa, dimintai pertolongan untuk semua hajat-hajat kita, atau perlindungan dari semua mara bahaya. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah yang bisa melakukannya, itu termasuk syirik. Begitu pula kekafiran. Semua dosa kekafiran. Dan kekafiran itu sangat banyak. Seperti orang yang menghina Allah atau menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau menghina ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, menghina syariatnya, ajaran-ajarannya. Ini semuanya adalah kekafiran. Orang yang membenci syariat Allah juga termasuk kekafiran. Dan masih banyak lagi.
contoh-contoh perbuatan dosa kesyirikan dan kekafiran yang harus kita pelajari dan harus kita jauhi. Karena orang yang paling keras azabnya di alam kubur adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling keras azabnya di alam kubur adalah orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara ididz zalimina fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Andaikan engkau bisa melihat ketika orang-orang zalim itu, yaitu orang yang melakukan kezaliman terbesar, dosa syirik, dalam tekanan-tekanan kematian, dan malaikat memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang-orang zalim tersebut, seraya mengatakan, keluarkan jiwa kalian. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Karena kalian berbicara atas Allah tanpa dasar kebenaran, tanpa ilmu. Sembarang berbicara tentang Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Surat Al-An'am ayat 93. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Allah menceritakan tentang bagaimana kematian orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir kepada Allah. Mereka berada dalam tekanan-tekanan, dan malaikat memukul mereka seraya membentak mereka, keluarkan jiwa kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni. Hari ini kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan. Kata malaikat, hari ini. Maka itulah azab kubur yang Allah ingatkan dalam ayat yang mulia ini. Kemudian Allah mengingatkan juga dalam ayat ini dua bentuk perbuatan orang-orang kafir yang harus kita hindari. Yang pertama adalah berbicara tentang Allah tanpa dasar kebenaran. Seperti mereka mengatakan Allah punya anak. Allah adalah satu dari yang tiga. Allah diserupakan dengan makhluk. Maka jemaah sekalian, mereka berbicara tentang Allah tanpa hak, tanpa dasar kebenaran, tanpa ilmu. Jadi hati-hati. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, bahkan tentang semua syariatnya, harus dengan ilmu, harus dengan dalil. Ada dalil kita sebut, kita bicarakan. Tidak ada dalil kita diam. Tidak tahu ilmunya kita diam. Dan Allah telah mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang pertama, sifat orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang Allah ingatkan dalam ayat ini, yang akan mendapatkan azab kubur dan tekanan-tekanan ketika kematian mereka. Jadi
Ayat ini menyebutkan kepada kita jemaah sekalian dua bentuk azab, yaitu sakaratul maut yang dahsyat, berada dalam tekanan-tekanan dan dipukul oleh malaikat serta dihardik. Tentu mereka dalam keadaan takut. Dan di hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ruh orang musyrik itu menyebar ke seluruh tubuhnya, berpegang erat, tidak mau keluar. Maka akhirnya ditarik dengan sangat keras oleh malaikat maut. Saking kerasnya sampai memutuskan urat-uratnya dan persendian-persendiannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti menarik sebuah besi bercabang, besi yang kuat yang memiliki cabang banyak, cabang-cabangnya ini tajam. Dan besi ini digulung dengan kulit yang basah. Kemudian besi itu ditarik dengan keras agar terpisah dari kulit itu. Maka apa yang terjadi pada kulit tersebut? Kulit itu pun tercabik-cabik, robek-robek. Begitulah perumpamaan dicabutnya ruh orang musyrik, orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akhir kehidupannya di dunia. Kemudian jemaah sekalian, telah menantinya azab yang lebih dahsyat lagi di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, ketika ruh orang musyrik ini dikembalikan ke kubur. Jadi jemaah sekalian, setelah dicabut oleh malaikat maut, maka ruh orang musyrik ini dibawa ke atas oleh malaikat yang lain, yaitu sekumpulan malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berwajah hitam, menyeramkan, membawa bejana dari neraka dengan aroma yang busuk dari neraka itu. Lalu disitulah diletakkan ruhnya. Kemudian mereka membawa dia ke atas. Mereka membawa dia ke atas. Iya. Sampai di atas, mereka ingin membawa dia berjumpa dengan Allah di atas langit yang ketujuh. Tetapi langit pertama pun dia tidak diizinkan untuk masuk. Dia tidak diizinkan untuk masuk. Dan Allah sebutkan tentang peristiwa itu di surat Al-A'raf ayat ke-40. Surat Al-A'raf ayat ke-40. Setelah ruhnya dicabut, dibawa oleh para malaikat tersebut untuk berjumpa dengan Allah, tapi mau naik ke langit yang pertama saja, langit dunia, tidak diizinkan baginya. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya. Dan inilah yang kedua dalam ayat yang kita sebutkan pertama tadi. Jadi yang pertama berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua, menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah. Jadi kalau Allah mengatakan zina itu haram, mereka bilang halal. Khamar itu haram, mereka bilang halal. Haramnya kata mereka hanya di Arab saja. Jangan bawa-bawa Arab di negeri ini, kata mereka. Itu termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih mengagungkan budaya, adat istiadat, kebiasaan negeri mereka daripada ayat-ayat Allah. Bagaimana nasib mereka, kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-40. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum.
Artinya mustahil mereka masuk surga. Maka jemaah sekalian, ketika dia ditolak untuk naik ke langit, apa yang terjadi pada dirinya? Dia dilempar. Dilempar dari atas langit itu, atau di depan pintu langit, sampai ke bumi, untuk bersatu kembali dengan jasadnya. Menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir, dan azab kubur. Dan proses pelemparan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Hajj ayat ke-31. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Hunafa'a lillah ghaira musyrikina bihi. Mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah yang diperintahkan kepada mereka. Tapi mereka berbuat syirik. Maka Allah mengatakan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, kemudian diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Maksud ayat ini, Rasulullah SAW menjelaskan sendiri, dia dilempar dari langit sampai ke kuburannya, untuk menyatu kembali lagi dengan jasadnya. Jadi, ruh dan jasadnya kembali menyatu, dikubur, lalu datanglah malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya kepadanya 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Karena dia bukan orang yang beriman, dia tidak menuhankan Allah, tidak menyembah hanya kepada Allah, tidak beragama Islam, bahkan dia benci dengan agama Islam, ajaran-ajarannya tidak dia sukai, bahkan dia hina sebagai ajaran-ajaran yang terbelakang atau ajaran yang sadis, yang radikal menurut dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab agamaku Islam? Tidak mungkin jemaah sekalian dia bisa menjawab agamaku Islam kalau dia membenci ajaran-ajaran Islam. Karena membenci ajaran Islam adalah pembatal keimanan. Surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka kafir, kata Allah, karena mereka benci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Nggak mungkin dia bisa menjawab agamaku Islam kalau dia benci ajaran Islam, karena Islamnya telah batal. Kemudian, waman nabiyuk, siapa nabimu? Tidak mungkin dia bisa menjawab. Sementara nabi yang mulia ini dia benci, dia hina, dia dustakan, dia rendahkan. Nggak mungkin jemaah sekalian. Orang yang menghina Rasulullah SAW atau melecehkan ajaran-ajaran beliau, walaupun dia mengaku muslim, Islamnya telah batal, nggak mungkin dia bisa menjawab Nabiku Muhammad SAW, karena Islamnya telah batal. Dia bukan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian rendahkan? Tidak usah kalian cari-cari alasan. Walaupun kalian main-main, tidak serius. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian telah beriman sebelumnya. Jadi Allah langsung mengkafirkan orang yang menghina Allah, atau menghina ajarannya, atau menghina Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin dia bisa menjawab Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia hanya bisa mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Lalu jemaah sekalian, apa yang terjadi?
Allah Azza wa Jalla berfirman, dia salah, fa'afrishuhu lahu minan nar, maka hamparkan untuknya tikar dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu mengarah ke neraka. Jadi jemaah sekalian, dia masih dikubur, sudah dibukakan pintu neraka, dan dia sudah bisa melihat tempat yang akan dia masuki kelak apabila dia dibangkitkan dari kubur. Kemudian apa yang terjadi ketika dibukakan pintu neraka? Kata Nabi SAW, fayatihi min harriha wa sumumiha. Mengalirlah dari neraka itu sampai ke kuburannya panasnya api neraka dan racun-racunnya. Subhanallah. Seperti apakah itu? Panas disertai racun. Wa yadiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Dan kuburannya dipersempit sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihu thiyabi muntinur rih. Kemudian datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat buruk, pakaiannya sangat jelek, baunya sangat busuk. Lalu orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'at. Rasakan apa yang menimpamu ini berupa keburukan. Inilah hari yang telah diingatkan kepadamu dulu. Sekarang mau menyesal sudah terlambat. Lalu dia menjawab, man anta, siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu mendatangkan keburukan. Fayaqul, lalu orang itu menjawab, ana amalukal khabith, akulah amal burukmu. Inilah jemaah sekalian teman setianya. Amal buruknya terus menyertainya. Lalu amal buruknya berkata kepadanya, fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali kamu ini orang yang lambat kalau melakukan ketaatan kepada Allah, tapi cepat kalau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fajazakallahu syarran, maka semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam. Kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang buta, tuli lagi bisu. Fiyadihi mirzabah. Di tangan makhluk itu ada sebuah gada. Lauduriba biha jabalun kana turaban. Kata Nabi SAW, andaikan gada itu digunakan untuk memukulkan kepada gunung, andaikan gada itu digunakan untuk memukul sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping menjadi tanah. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban. Maka makhluk itu memukul dia dengan satu pukulan sampai dia hancur berkeping-keping menjadi tanah. Apakah selesai jemaah sekalian karena sudah hancur menjadi tanah? Tidak. Tidak selesai. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana. Kemudian Allah kembalikan dia seperti semula. Sudah hancur berkeping-keping menjadi tanah, Allah kembalikan lagi seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra. Lalu makhluk itu memukulnya dengan pukulan berikut, pukulan kedua. Namun dia tidak hancur. Apa yang terjadi? Fayasihu sayhatan. Dia pun menjerit dengan sangat keras. Yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Seluruh makhluk yang ada di sekitarnya bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Subhanallah, jemaah sekalian. Inilah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang azab yang Allah akan timpakan kepada orang musyrik dan orang kafir di alam kubur. Jadi ini ayat dan hadis yang menjelaskan tentang azab kubur. Satu ayat lagi jemaah sekalian, Allah juga menjelaskan kepada kita azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam surat Ghafir ayat ke-46.
An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyah. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Mereka dibakar api setiap pagi dan petang. Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kelak pada hari kiamat, kata Allah, masukkan mereka ke dalam azab yang paling pedih. Jadi jemaah sekalian, perhatikan ayat ini, surat Ghafir ayat 46. Allah menyebutkan dua azab. Yang pertama, setiap hari pagi dan petang mereka dibakar api. Yang kedua, azab yang paling pedih nanti setelah terjadi hari kiamat. Kalau begitu yang pertama itu azab apa? Azab kubur. Jadi azab kubur itu disebutkan dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam hadis. Dan hadis-hadisnya pun mutawatir. Karena ada sebagian orang yang tidak memahami agama dengan baik dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka bilang hadis-hadis tentang azab kubur itu, kata mereka, hadis ahad. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai dalil dalam akidah. Ini pendapat kebanyakan Mu'tazilah. Begitu pula Khawarij. Lalu diikuti oleh banyak anggota Hizbut Tahrir. Tidak beriman dengan adanya azab kubur. Alasan mereka apa? Hadis-hadisnya ahad, kata mereka. Padahal hadis-hadisnya mutawatir menurut para ulama ahli hadis. Andai hadis-hadisnya ahad sekalipun, tidak ada dalil kita meninggalkan hadis ahad dalam permasalahan akidah. Harus kita imani semuanya. Baik hadis mutawatir maupun hadis ahad, selama hadis itu sahih, wajib kita imani. Dan bahkan jemaah sekalian, bukan hanya dalam hadis disebutkan tentang adanya azab kubur, juga di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Di antaranya yang telah kita sebutkan surat Al-An'am ayat 93, begitu pula surat Ghafir ayat 46. Dan masih akan ada beberapa ayat lagi akan kita sebutkan. Nah jemaah sekalian, kita bisa petik pelajaran juga dari ayat ini. Disebut azab kubur, tidak harus selalu bermakna orangnya dikubur baru mendapatkan azab kubur. Atau sebaliknya, dikubur baru mendapatkan nikmat kubur. Jadi, walaupun dia tidak dikubur, kalau dia berhak mendapatkan nikmat kubur, maka dia dapatkan. Ya, contohnya, dia wafat, kemudian jasadnya hilang, dimakan oleh hewan misalkan, atau terbakar sampai hilang. Tapi dia adalah orang beriman. Dia berhak mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan dapatkan. Maka dia akan dapatkan. Iya. Dan jemaah sekalian, rasa sakit yang diderita orang beriman itu hanya sebentar itu saja. Menghadapi sakaratul maut. Ketika nyawanya terpisah dari jasadnya, sudah. Nikmat yang dia rasakan. Langsung dia rasakan nikmat. Sampai akhirnya dia diberi nikmat kubur. Iya. Bagaimanapun keadaan matinya. Walaupun dia nggak dikubur. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mendapatkan, yang seharusnya mendapatkan azab kubur, walaupun dia tidak dikubur. Jasadnya hilang misalkan. Atau tenggelam di laut. Nggak dikubur. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka mendapatkan azab kubur. Disebut nikmat dan azab kubur karena kebanyakan orang dikubur. Jadi bukan bermakna jika tidak dikubur dia tidak dapatkan nikmat dan azab kubur. Tidak. Tetap didapatkan. Baik. Jadi ini yang pertama. Dosa kesyirikan dan kekafiran. Sekali lagi jemaah sekalian, kesyirikan dan kekafiran itu banyak bentuknya. Alhamdulillah kami telah mengumpulkan ringkasan 25 dosa syirik. Bisa di-download kitab atau buku online gratis. Juga silahkan baca kitab Tauhid, dijelaskan secara rinci berbagai macam kesyirikan. Begitu pula Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dosa-dosa kekafiran. Ini harus kita pelajari. Karena inilah penyebab siksa kubur yang paling dahsyat. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, kemunafikan. Dosa terbesar yang menyebabkan
pelakunya disiksa di kubur adalah kemunafikan. Maksud kemunafikan di sini adalah kemunafikan besar, yaitu mengaku muslim tapi melakukan kekafiran, atau menyimpan dalam hatinya kekafiran tapi dia mengaku-ngaku sebagai muslim. KTP-nya tertulis beragama Islam, kadang-kadang masih ke masjid, namun terkadang lisannya dan hatinya melakukan dosa kekafiran, namun dia masih mengaku sebagai muslim. Inilah kemunafikan. Allah Azza wa Jalla menyebut azab bagi orang-orang munafik di surat At-Taubah ayat 101. Surat At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafikuna. Dan di antara orang-orang yang tinggal di sekitar kalian, wahai Muhammad, ada orang-orang Arab Badui yang munafik. Ada orang-orang Arab Badui yang munafik. Wa min ahlil Madinah. Begitu pula dari kalangan penduduk Madinah. Seperti Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kawan-kawannya. Penduduk kota Madinah. Maradu ala nifaqi. Mereka melampaui batas dalam kemunafikan. Mereka melampaui batas dalam kemunafikan. Kemunafikan mereka sangat besar, kata Allah. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka, wahai Muhammad. Satu persatu siapa orang munafik itu, Nabi SAW nggak bisa mengetahui. Karena mereka menyembunyikan kekafiran mereka dalam hati. Dan ini juga sekaligus dalil yang menunjukkan kepada kita, Nabi kita yang mulia SAW hanyalah manusia biasa sama seperti kita, tidak tahu apa isi hati orang, kecuali kalau Allah beritahu. Kata Allah, kamu tidak mengetahui siapa-siapa saja orang munafik itu semuanya. Kamu tidak tahu semuanya, tapi kami mengetahui, kata Allah. Kemudian kata Allah, sanu'adzibuhum marrataini, thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan mengazab orang-orang munafik itu 2 kali. Lalu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Surat At-Taubah ayat 101. Nah, jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, kami akan mengazab mereka 2 kali. Para ulama ahli tafsir menukil dari keterangan Imam Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas, maksud 2 kali azab yang akan Allah timpakan kepada mereka, ihdahuma fid dunya. Yang pertama, azab di dunia. Orang-orang munafik itu akan diazab di dunia. Dan jemaah sekalian, azab di dunia itu ada 2 bentuk. Azab secara fisik dan azab kepada hati. Azab yang menimpa fisik dan azab yang menimpa hati. Dan ketahuilah, azab yang menimpa hati itu lebih berat. Apa maknanya azab yang menimpa hati? Dia terus disesatkan oleh Allah, tidak diberi hidayah. Itu azab, jemaah sekalian. Jadi, orang-orang munafik, kata Allah, akan kami azab di dunia. Bisa jadi azab secara fisik, bisa jadi azab pada hatinya, dia disesatkan sehingga dia tidak mendapatkan hidayah. Wal ukhrah hiya azabul qabr. Sedangkan azab yang kedua adalah azab kubur. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini menyebutkan 3 azab. Sanu'adzibuhum marratain. Kata Allah, kami akan mengazab orang-orang munafik itu 2 kali. Summa yuradduna ila adzabin azim. Kemudian nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi semuanya 3. Pertama azab di dunia, kedua azab di kubur, ketiga azab setelah hari kebangkitan. Na'udzubillah. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan di antara sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya ingin menyebutkan 2 saja sebagai contoh sifat orang-orang munafik. Kalau ada pada diri seseorang 2 sifat ini, maka dia harus takut jangan sampai dia termasuk orang munafik. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-61.
Surat An-Nisa ayat ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita mengikuti atau kita berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau lihat orang-orang munafik itu berpaling darimu sejauh-jauhnya. Inilah jemaah sekalian, di antara sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-61. Ketika mereka diajak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tunduk kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah halal, maka halal. Apa yang dikatakan haram, maka haram. Tapi mereka menolak. Menolak dengan sekeras-kerasnya. Ini sifat orang munafik. Jadi hati-hati. Walaupun di KTP kita tertulis beragama Islam, kita mengaku Muslim, masih rajin ke masjid, tapi kita termasuk orang yang tidak menerima semua hukum-hukum Allah, maka dalam diri kita ada kemunafikan. Ada kemunafikan. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai 139. Basyiril munafiqina. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu. Bi anna lahum azaban alima. Bagi mereka azab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah mengabarkan kepada kita, di antara sifat orang-orang munafik adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Apa artinya wali? Artinya banyak. Dan semua maknanya dilarang dalam syariat. Apa saja artinya? Di antaranya, menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat, yang dicintai, yang dikasihi, atau menjadikannya orang kepercayaan, atau meninggikan derajatnya dengan cara diangkat menjadi pejabat, atau dipilih menjadi pemimpin, atau bersikap loyal kepadanya, atau meniru-niru perbuatan-perbuatannya, dijadikan dia sebagai idola. Ini banyak terjadi. Betapa banyak anak-anak muda menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebagai idola mereka. Seperti artis-artis Korea dan lain-lain. Sampai mereka mabuk kepayang dengan para artis tersebut. Na'udzubillah. Padahal artis-artis kafir. Dan Nabi SAW mengingatkan jemaah sekalian, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan dibangkitkan bersama siapa yang kau cintai. Jadi takutlah kita. Kalau kita mencintai orang-orang kafir, kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Tapi kalau yang kita cintai orang-orang beriman, yang kita cintai adalah Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Jemaah sekalian, ini termasuk ibadah yang sangat agung, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat. Walaupun mungkin amalan kita tidak akan seperti mereka, tapi insya Allah dengan itu kita akan dibangkitkan bersama mereka. Namun kalau yang kita cintai orang-orang kafir atau orang-orang fasik, para penyanyi, para artis, maka na'udzubillah kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Jadi ini sifat kemunafikan Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya surat An-Nisa ayat 138, 139, mereka bersikap loyal kepada orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Baik, ini jemaah sekalian yang kedua yang harus kita hindari. Kemunafikan. Kemudian yang ketiga adalah berpaling
dari agama Allah Azza wa Jalla. Inilah sebab seseorang disiksa di alam kubur. Yang ketiga, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya berpaling dari agama Allah, jemaah sekalian? Sama sekali nggak mau belajar ilmu agama. Nggak peduli. Dan dia juga nggak mungkin bisa mengamalkan. Tahu saja tidak. Jadi sama sekali dia nggak ngerti ilmu agama. Sama sekali dia nggak peduli, nggak belajar. Walaupun dia nggak benci. Jadi orang yang berpaling ini orang yang bersifat netral. Bersikap netral terhadap agama. Dia nggak peduli, nggak mencintai, tapi dia juga tidak membenci. Maka jemaah sekalian, tidak ada golongan netral. Yang ada hanya dua golongan. Pengikut para nabi dan rasul, atau dia pengikut musuh Allah dan rasulnya. Yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi, ini termasuk sebab azab kubur, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, dari nasihat-nasihatku, dari agamaku, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ada dua penafsiran ulama, makna kehidupan yang sempit. Yang pertama, di dunia sebelum mati. Hidupnya disempitkan. Paling berbahaya, kuburnya disempitkan. Itulah yang dimaksud baginya kehidupan yang sempit. Sebagaimana juga disebutkan dalam penafsirannya dari Abu Sa'id tentang firman Allah ini, kata beliau, yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu fihi. Maksud penghidupan yang sempit, kata beliau, kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, fa inna lahu ma'isyatan donka, baginya penghidupan yang sempit. Qala azabul qabr. Kata beliau, maksudnya adalah azab kubur. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran yang disebutkan tentang ayat ini, yaitu azab kubur bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang ketiga. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk yang berikutnya. Yang keempat. Yang keempat sampai ke-8. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Mari kita lihat hadis yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita dahsyatnya azab kubur dan siapa saja yang mendapatkan azab itu. Yang keempat dan kelima sekaligus menolak Al-Quran dan meninggalkan sholat dengan cara tidur. Jadi dia sengaja tidur supaya nggak sholat. Ini yang keempat dan kelima. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menceritakan tentang dua malaikat yang membawa beliau. Dua malaikat yang membawa beliau di dalam mimpi beliau. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim.
Maka Nabi SAW mengatakan, wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Kami, aku dan dua malaikat itu, mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Wa idza akhar qa'imun alaihi bisakhratin. Dan di samping orang itu, ada orang lain yang berdiri memegang sebuah batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhra li ra'sihi. Tiba-tiba orang yang berdiri itu memukulkan batu itu ke kepala orang yang sedang berbaring. Fayathlugu ra'sahu. Maka ia pun memecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Fayatadahdahu al-hajaru hahuna. Kemudian batu itu bergelinding ke sini. Fayatba'ul hajar. Lalu orang yang berdiri yang memukul tadi mengikuti batu tersebut. Fayakhudhuhu. Lalu dia memungut kembali batu itu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Maka tidaklah dia kembali kepada orang yang sedang berbaring tadi, yang dipukul kepalanya sampai hancur, kecuali kepalanya sudah kembali seperti semula. Subhanallah. Thumma ya'udu alaihi, fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-marratal ula. Lalu dia kembali kepada orang itu, dan melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Yaitu batu tersebut dia pukulkan ke kepala orang itu lagi sampai pecah. Batu itu menggelinding, dia kejar lagi. Ketika dia kembali, kepalanya sudah kembali seperti semula. Dia pukulkan lagi. Maka Nabi SAW berkata kepada dua malaikat, Subhanallah, ma hadani? Subhanallah, siapa dua orang ini? Malaikat tidak langsung menjawab. Mereka berkata, intalik, intalik. Berangkat lagi, berangkat lagi. Dan di akhir hadis malaikat memberi jawaban. Apa kata mereka? Ammar rajulul awal alladhi ataita alaihi yuthlagu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang pertama ini, yang engkau lihat kepalanya dihancurkan dengan batu. Fa innahu rajulu ya'khudhu bil Qur'an. Maka sesungguhnya dia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, rajulun allamahullahul Quran. Dia adalah seseorang yang Allah ajarkan Al-Quran kepadanya. Fayarfuduhu. Lalu kemudian Al-Quran itu dia tolak. Dia tidak menerima apa yang diputuskan oleh Al-Quran. Dan ini termasuk kekufuran kalau menolak apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Wa yanamu anis salatil maktubah. Dan dia sengaja tidur dari solat wajib. Sengaja nggak mau solat. Adapun orang yang tidak sengaja tentunya dia tidak berdosa. Asal betul-betul tidak sengaja. Lalu apa yang dia lakukan ketika dia bangun? Harus langsung segera dia solat. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi atau hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari satu salat atau lupa, hendaklah segera dia qada ketika dia ingat atau dia bangun. Jadi maksud hadis ini adalah dia sengaja tidur, nggak mau salat. Dan ini juga termasuk kekafiran jemaah sekalian, meninggalkan salat. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia terus mendapatkan azab seperti itu sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi bayangkan jemaah sekalian, kalau dia mati hari ini, masih berapa ribu tahun lagi kiamat. Terus dia mendapatkan azab seperti itu di alam kubur. Dipecahkan kepalanya. Lalu dikembalikan lagi, dipecahkan lagi. Na'udzubillah. Jadi ini yang keempat dan kelima. Menolak Al-Quran dan tidur dari solat, sengaja tidak mau solat.
Tentu ini maknanya bersifat umum juga. Bukan hanya sekedar dia tidur, dia melakukan apapun kalau dia meninggalkan sholat, ini juga penyebab azab kubur. Kemudian yang keenam jemaah sekalian, mari kita lihat yang keenam, dan mari kita renungkan khususnya kehidupan kita di era medsos ini. Termasuk sebab terbesar yang menjadikan seseorang disiksa di dalam kuburnya adalah dusta, bohong, serta suka menyebarkan kebohongan itu. Walaupun bukan dia yang awal berbohong, tapi dia ikutan menyebarkan. Maka dia akan mendapatkan azab kubur. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, Rasulullah SAW menceritakan, "Fantalaqna," kami pun berangkat lagi. "Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu." Lalu kami mendatangi seseorang yang terlentang pada tengkuknya. "Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubin min hadid." Ternyata di samping orang tersebut ada seseorang yang berdiri memegang kait yang terbuat dari besi. "Wa idza huwa ya'ti ahada shiqayya wajhihi." Lalu orang tersebut mendatangi salah satu sisi wajahnya. Ya, apakah bagian kiri atau bagian kanan wajahnya. "Fayusharshiru shidqahu ila qafahu." Lalu ia merobek orang tersebut dengan kait yang dia bawa yang terbuat dari besi dari mulutnya sampai ke tengkuknya. Dia robek wajahnya dengan kait besi dari mulutnya sampai ke tengkuknya, dari mulut samping sampai ke tengkuknya. "Wa min kharahu ila qafahu." Kemudian dia robek lagi dari hidungnya sampai ke tengkuknya. Dia robek lagi dari hidungnya sampai ke tengkuknya. "Wa ainahu ila qafahu." Dan dia robek lagi dari matanya sampai ke tengkuknya. Jadi 3 robekan. Dari mulut sampai ke tengkuk, dari hidung sampai ke tengkuk, dari mata sampai ke tengkuk. "Thumma yatahawwal ilal janibil akhar." Lalu dia berpindah ke sisi wajahnya yang sebelahnya. "Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal." Lalu dia melakukan seperti yang dia lakukan di sisi sebelahnya tadi. Dia robek mulutnya sampai ke tengkuknya, hidungnya sampai ke tengkuknya, kemudian matanya sampai ke tengkuknya. "Fama yafrugu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kana." Maka tidaklah dia selesai dari sisi yang kedua sampai sisi yang pertama tadi sudah kembali seperti semula. "Tsumma ya'udu 'alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula." Kemudian dia kembali lagi kepada sisi yang pertama tadi, lalu dia lakukan seperti yang dia lakukan pertama tadi. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada 2 malaikat, "Subhanallah, ma hadani?" Siapa mereka berdua ini? Malaikat menjawab, "Intalik, intalik," berangkat lagi, berangkat lagi. Dan di akhir hadis malaikat mengatakan, "Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu." Adapun orang yang engkau datangi yang dirobek mulutnya dari bagian sampingnya sampai ke tengkuk, wa min kharuhu ila qafahu, dan dirobek hidungnya sampai ke tengkuk, wa ainuhu ila qafahu, dan matanya sampai ke tengkuk, fa innahu rajulu yaghdu min baitihi, maka dia adalah seseorang yang keluar di waktu pagi dari rumahnya, fayakdzibul kadhibatah, lalu dia melakukan satu kedustaan. Perhatikan jemaah sekalian, hanya satu kedustaan dia lakukan, tapi kedustaan itu tablugul afak,
tersebar sampai ke ufuk-ufuk. Memang hanya satu, tapi tersebar. Maka dosanya menjadi sangat besar. Dan subhanallah jemaah sekalian, di era kita hari ini, di era medsos, betapa cepatnya itu terjadi. Betapa cepatnya itu terjadi. Satu status kita isinya dusta, langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia. Diingatkan dalam hadis ini, satu kedustaan langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ketika seseorang menyebarkan berita bohong, walaupun bukan dia yang awal membuat berita bohong tersebut, hukumnya sama. Dia termasuk pendusta pembohong. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu menjadi pendusta atau dianggap pendusta ketika dia menyebarkan setiap yang dia dengarkan. Jadi, artinya kalau kita menyebarkan dusta, ya sama hukumnya. Oleh karena itu pastikan berita-berita yang kita share di medsos itu adalah fakta, bukan hoax. Ini jangan main-main. Hoax ini nggak main-main jemaah sekalian. Ini kita tahu dari hadis yang mulia ini. Ternyata hoax itu dosa besar. Yang membuatnya dan yang menyebarkannya terancam dengan azab kubur. Jamaah sekalian, disebutkan dalam riwayat yang lain, fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Dia diazab dengan cara seperti itu sampai hari kiamat. Jadi jangan main-main. Ini hoax berbahaya sekali. Menyebarkan berita dusta atau berdusta, membuat hoax. Belum lagi kalau ada mudarat-mudarat yang lain yang muncul dari hoax itu. Kita menyebarkan dusta itu saja sudah mudarat, sudah termasuk mudarat. Ancamannya sangat dahsyat. Bagaimana lagi kalau muncul mudarat yang lain? Seperti ada kehormatan orang yang kita jatuhkan. Ada orang yang kita lecehkan, yang kita hina di situ. Ada orang yang dirugikan. Atau bahkan bisa merusak stabilitas keamanan sebuah negara. Negara jadi ricuh, jadi rusuh. Gara-gara orang-orang memprovokasi masyarakat dengan menyebarkan hoax. Berita-berita yang tidak benar. Bahkan jemaah sekalian, berita yang benar sekalipun, kalau akan mendatangkan mudarat, nggak boleh kita sebarkan. Tidak boleh kita sebarkan, walaupun berita itu benar. Iya. Baik, ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah zina. Mari kita lihat lanjutan hadisnya. Nabi SAW menceritakan, "Fantalaqna fa'ataina ala mithlit tanur." Kami pun berangkat lagi. Lalu kami mendatangi sebuah bejana yang besar. Kami mendatangi suatu tempat seperti sebuah bejana yang besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tempat itu, bejana itu, bagian atasnya kecil dan bagian bawahnya besar. Ya, seperti botol kurang lebih. Qala, kata Nabi SAW, "Fa'idha fihi lagatun wa aswatun." Maka terdengarlah dari dalam bejana tersebut suara-suara ribut, berisik. Suara orang-orang yang berteriak-teriak histeris, kesakitan. Fattala'na fihi, kami pun melihat ke dalamnya. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un uratun. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan wanita tidak menggunakan pakaian. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Tiba-tiba datang nyala api dari arah bawah mereka. Fa idza atahum dzalikal lahab daudau. Maka apabila datang nyala api tersebut, mereka pun berteriak-teriak. Maka aku pun bertanya kepada malaikat, "Ma haula?" Siapa mereka itu? Tapi malaikat mengatakan, intalik, berangkat lagi. Kemudian di akhir hadis malaikat berkata,
Wa ammar rijalu wan nisa'ul uratu alladzina fi mithli tan-nur fahumuz zunatu waz zawani. Adapun laki-laki dan wanita yang berada dalam tempat seperti bejana, maka mereka adalah para pezina laki-laki dan wanita. Mereka adalah para pezina laki-laki dan wanita. Na'udzubillah. Inilah yang ke-7. Kemudian yang ke-8, pemakan riba. Sebagaimana dalam lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, "Fantalaqna fa'ataina ala nahrin." Kami pun berangkat lagi. Lalu kami mendatangi sebuah sungai. Ahmar mithlid dam, yang berwarna merah seperti darah. Sungai berwarna merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ternyata di sungai itu ada seseorang yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Dan di pinggir sungai itu, di seberangnya, ada seseorang yang mengumpulkan batu yang sangat banyak. Di pinggir sungai, di seberang sungai itu, ada seseorang yang telah menyiapkan batu yang sangat banyak. Wa idza dzalika sabi yasbahu ma yasbah, thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahul hijarah. Ketika orang yang berenang itu sudah berenang ke sana kemari, lalu kemudian dia mendatangi orang yang berada di pinggir sungai tersebut yang telah mengumpulkan batu-batu di dekatnya. Lalu apa yang dia lakukan? Fayaghfaru lahu fahu fayulqimahu hajara. Lalu dia membuka paksa mulutnya, kemudian dia masukkan batu-batu tersebut ke dalam mulutnya. Fayantaliqu yasbahu thumma yarji'u ilaihi. Setelah itu, orang tersebut kembali lagi berenang. Lalu kembali lagi kepadanya. Berenang lagi, kembali lagi kepada orang itu. Kullama raja'a ilaihi, setiap dia kembali kepadanya, faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Dia pun membuka mulutnya, lalu kembali memasukkan batu-batu tersebut. Maka kata Nabi SAW, aku pun bertanya kepada kedua malaikat, mahadani, siapa dua orang ini? Satunya berenang, satunya memasukkan batu ke dalam mulutnya. Kata malaikat itu, berangkat lagi. Kemudian di akhir hadis, malaikat menjawab, wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri. Adapun orang yang engkau datangi sedang berenang di air, wa yulqamul hajaru, dan dimasukkan batu yang banyak ke dalam mulutnya, fa innahu akilur riba, maka sesungguhnya dia adalah orang yang suka makan riba. Jadi jamaah sekalian, jangan main-main dengan riba. Ini termasuk dosa yang sangat besar sekali. Belum azab neraka, sudah mendapatkan azab kubur yang dahsyat. Iya. Baik, ini yang ke-8. Berikutnya yang ke-9. Termasuk penyebab siksa kubur adalah orang yang menyombongkan diri dengan pakaian dan penampilan. Orang yang menyombongkan diri dengan pakaian dan penampilan. Termasuk jemaah sekalian, kategori menyombongkan diri adalah laki-laki yang menggunakan pakaiannya sampai menutupi mata kaki atau isbal. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Ketika seseorang sedang memanjangkan pakaiannya sampai melewati mata kaki karena sombong,
maka Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Kemudian dia tergoncang-goncang keras di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Subhanallah. Dia diazab, bukan dikubur. Maksudnya dia nggak dikuburkan, tapi langsung ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, dan terus dia diazab di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Karena sombong. Sombong ini jangan main-main jemaah sekalian, dosa besar. Karena yang pantas menyombongkan diri itu hanya Allah. Orang yang menyombongkan diri itu, sama saja dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena yang pantas sombong hanya Allah Azza wa Jalla. Sebab hanya Allah pemilik kesempurnaan. Maka hanya dia yang pantas untuk menyombongkan diri. Ketika makhluk menyombongkan diri, maka dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Nah, termasuk kesombongan orang yang menggunakan pakaian, laki-laki yang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Walaupun jemaah sekalian, memang ada khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama. Kalau seseorang atau seorang laki-laki menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki, tapi dia nggak berniat sombong, apakah dia juga termasuk terlarang, terancam dengan hadis ini? Maka ulama beda pendapat. Sebagian besar, mayoritas ulama mengatakan kalau dia nggak sombong, dia tidak termasuk yang diancam dalam hadis ini. Sebagian ulama berpendapat sama saja. Walaupun dia nggak berniat sombong, dia juga terancam dengan hadis ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena pakaian yang menutupi mata kaki itu sudah termasuk kesombongan. Sudah termasuk kesombongan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyaka wa jarral izari, fa inna jarral izari minal makhilah." Dan jauhilah oleh kamu memanjangkan pakaian atau kain sarung sampai menutupi mata kaki. Karena memanjangkan kain sarung sampai menutupi mata kaki minal makhilah, termasuk kesombongan. Jadi ini bagi laki-laki nggak boleh. Dan ini pendapat yang lebih kuat insya Allah, sama saja terlarang, baik dia niatkan untuk sombong atau dia nggak niatkan untuk sombong. Karena Nabi SAW mengatakan itu sudah termasuk kesombongan. Namun tentu tingkat dosa mereka berbeda. Yang sengaja meniatkan untuk sombong, ya lebih besar lagi dosanya. Tapi orang yang berpakaian seperti itu, walaupun dia tidak niatkan untuk sombong, dia tetap berdosa dan terancam. Jadi dihindari itu lebih bagus tentunya, lebih selamat. Kemudian jemaah sekalian, dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu idh khusifa bihil ardu fahuwa yatajaljalu fil ardi hatta taqumas sa'ah." Ketika ada seseorang berjalan dalam keadaan dia ujub, dia merasa kagum dengan penampilan rambutnya, sisiran rambutnya, dan dua pakaian yang dia kenakan. Artinya dia menyombongkan diri dengan penampilannya. Idh khusifa bihil ard, maka dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ardi hatta taqumas sa'ah. Lalu dia tergoncang di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Jadi intinya di sini adalah kesombongan. Semua bentuk kesombongan. Baik dalam penampilan, dalam berpakaian, atau apa saja. Itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kesombongan terbesar adalah menolak kebenaran. Itu kesombongan terbesar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini dua kategori sombong yang paling parah. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa itu kebenaran? Semua yang datang dari Allah. Al-Quran dan Sunnah itulah kebenaran. Kemudian yang ke-10 jemaah sekalian. Termasuk penyebab siksa kubur adalah hutang. Hati-hati dengan hutang. Jangan main-main dengan hutang. Seorang sahabat Nabi SAW merasakan panasnya
alam kubur gara-gara hutang. Sahabat Nabi loh. Sahabat Nabi SAW, apalagi kita. Jangan main-main dengan hutang jemaah sekalian. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, "Tufiya rajulun faghassalnahu wa hanatnahu wa kafannahu." Seseorang wafat, kami pun memandikan dia, memakaikan dia parfum, wangi-wangian, dan mengkafaninya. Summa ataina bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi. Kemudian kami bawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mensolatkan jenazah tersebut. Fakhata khutan. Lalu beliau telah mengambil beberapa langkah. Summa qal. Lalu beliau bersabda, hal alaihi dain? Apakah orang ini punya hutang? Qulna na'am. Kami jawab, ya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalian saja yang solatkan teman kalian. Subhanallah jemaah sekalian. Perhatikan. Nabi SAW gak mau solatkan karena dia masih punya hutang. Faqala Abu Qatadah. Maka sahabat yang mulia, sahabat yang lain Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah dainuhu alayya. Wahai Rasulullah, biarlah hutangnya menjadi tanggunganku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma alaikah. 2 dinar yang menjadi hutangnya itu ada dalam tanggunganmu sekarang. Jadi bukan lagi tanggungan dia. Haqqul gharim wa bur'ul mayyit. Hak orang yang punya piutang diambil darimu dan mayit dibebaskan, mayit dilepaskan. Bagaimana? Kamu setuju? Qala na'am. Lalu kata Abu Qatadah, ya. Fasalla alaihi, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan orang tersebut, sahabat tersebut. Tentu sahabat orang yang berusaha membayar hutang. Apalagi orang yang enggak mau bayar hutang, naudzubillah. Summa laqiyahu fil ghad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Qatadah keesokan harinya. Faqala, lalu beliau bertanya, ma fa'alat dinaran? Bagaimana 2 dinar? Sudah dibayar belum? Faqal, maka Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, inna mata ams. Wahai Rasulullah, dia kan baru mati kemarin, baru wafat kemarin. Saya belum sempat bayar. Summa laqiyahu minal ghad. Kemudian Nabi SAW berjumpa lagi dengan Abu Qatadah besok harinya. Faqal, ma fa'alat dinaran? Nabi SAW bertanya lagi, sudah dibayar belum 2 dinarnya? Subhanallah. Perhatikan jemaah sekalian. Nabi SAW kejar terus. Sudah dibayar belum itu? Faqala, maka Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, qad qadaituhuma. Wahai Rasulullah, sudah aku bayar. Sudah aku bayar 2 dinar hutangnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, al-an baradat alaihi jilduhu. Al-an baradat alaihi jilduhu. Sekarang barulah kulitnya terasa dingin. Tadinya panas jemaah sekalian. Gara-gara hutang. Subhanallah, hati-hati. Ini orang padahal dia berusaha bayar. Bagaimana lagi dengan orang yang sengaja nggak mau bayar? Atau sudah mampu bayar tapi dia tunda-tunda. Itu sudah zalim loh. Apalagi nggak mau bayar sama sekali. Jadi hati-hati. Jangan main-main dengan hutang. Iya. Kemudian yang ke-11. Mayit yang diratapi. Mayit yang diratapi. Jadi ada seseorang wafat, lalu jenazahnya atau kepergian kematiannya diratapi oleh keluarganya. Maka dengan sebab itu dia pun diazab. Berdasarkan banyak hadis, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi." Sesungguhnya mayit itu benar-benar diazab karena tangisan ratapan keluarganya atasnya. Jadi bukan tangisan biasa, tapi tangisan ratapan, yaitu disertai dengan teriak-teriak. Histeris begitu. Apalagi sampai nggak menguasai diri dan seterusnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih.
mayit itu diazab di kuburnya karena ratapan kepadanya. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man niha alaih fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah." Siapa yang diratapi, maka dia akan diazab karena ratapan itu di hari kiamat. Jadi, ini banyak hadis, sebagian menyebutkan di kubur, sebagian menyebut di hari kiamat. Jadi dua-duanya na'udzubillah. Maka hati-hati kita sebagai keluarga, jangan ada keluarga kita wafat lalu kita ratapi. Yaitu kita menangis keras, atau kita teriak-teriak, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan kita nggak setuju dengan takdir Allah. Ya, seperti kita marah-marah, atau kita robek-robek pakaian, atau kita menyakiti diri kita, menjambak-jambak rambut, membotak rambut, dan seterusnya. Seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Ini bulan Muharram nih. Tanggal 10 Muharram, nanti orang-orang Syiah akan melakukan hari ratapan atas kematian Husain dengan cara menyiksa diri mereka. Padahal yang diperintahkan Nabi SAW adalah puasa. Puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Tapi yang mereka lakukan ratapan. Kemudian bikin pawai, bikin perayaan, menyakiti diri. Namun jemaah sekalian, para ulama menjelaskan maksud hadis-hadis ini adalah kalau dia yang dulu ketika dia masih hidup yang mengajari keluarganya untuk meratapi kematiannya. Atau dia tahu itu salah, dan dia tahu mereka punya kebiasaan meratapi mayit, tapi dia tidak menegur mereka. Maka dia pun mendapatkan akibatnya. Adapun, kalau semasa hidupnya dia sudah menegur mereka, dia sudah mengingatkan mereka, mengajari yang benar kepada mereka, tapi tetap saja mereka meratap, maka dia tidak kena azab, dia tidak kena salah. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Baik, jadi itu maknanya. Jadi kenapa dia diazab padahal yang meratap adalah keluarganya? Maka para ulama menjelaskan maknanya adalah karena dia dulu yang mengajari mereka, atau dia membiarkan mereka melakukan itu selama dia hidup di dunia. Ya, pada mayit-mayit yang lain mereka suka begitu, dia biarkan saja. Maka dia pun mendapatkan akibatnya. Yang ke-12, berbuka puasa tanpa ada alasan syar'i di siang hari bulan Ramadan. Ini juga penyebab azab kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan dua malaikat yang membawa beliau, thumman tuliqa bi thumman talaqa bi fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim. Kemudian dua malaikat itu membawaku kepada satu kaum yang diikat tergantung pergelangan kaki-kaki mereka. Musyaqqaqatun ashdaquhum tasil ashdaquhum daman. Dalam keadaan mulut-mulut mereka robek serta mengalirkan darah. Qultu man haula, aku pun bertanya, siapa mereka itu? Maka malaikat menjawab, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan berbuka puasa. Jadi berbuka puasa tanpa udzur syar'i adalah dosa yang sangat besar di siang hari bulan Ramadan. Baik, ini yang ke-12. Yang ke-13, seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Ini adalah dosa besar, penyebab azab kubur. Masih di hadis yang sama. Lanjutan hadis tadi, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam An-Nasa'i, dan hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumman tuliqa bi fa idza ana binisa'in." Fa'idha ana binisa'in tanhasa thadiyuhunna al-hayyatu. Maka aku pun di bawah oleh para malaikat tersebut, Diperlihatkan kepadaku para wanita yang dada-dada mereka dicabik-cabik oleh ular-ular. Fakultu ma balu haula, maka aku pun bertanya, ada apa para wanita tersebut? Faqal, malaikat menjawab, haula illawati yamna'na auladahunna albanahunna.
Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anak mereka. Dia bisa menyusui, tapi dia belikan susu kaleng saja atau susu yang dijual, bukan ASI. Ini hati-hati. Ini adalah dosa besar. Terkadang mereka lakukan itu karena kesibukan. Mereka lebih memilih karir mereka, pekerjaan mereka, daripada menyusui anak mereka. Makanya jemaah sekalian, Islam juga mengajarkan kepada kita yang bertanggung jawab dalam pekerjaan itu, yang bekerja mencari nafkah itu bukan para istri, harusnya para suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita, dan karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada kaum wanita, ya, demi karir atau demi penampilan, menjaga penampilan, maka dia tidak mau menyusui anaknya. Na'udzubillah, ini dosa yang sangat besar. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-14 dan ke-15 disebutkan dalam hadis yang sama, disebutkan dalam satu hadis. Yang ke-14 dan ke-15 diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzabani." Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Dan tidaklah mereka diazab karena sesuatu yang besar. Apa maksudnya jemaah sekalian? Mereka tidak diazab karena sesuatu yang besar. Ada dua maknanya. Yang pertama, itu adalah dosa besar, tapi mereka anggap kecil. Makna yang kedua, dan ini yang lebih tepat, maksud bukan pada sesuatu yang besar adalah tidak sulit mereka tinggalkan. Jadi bukan berarti dosanya kecil. Memang ada sebagian ulama yang menafsirkan makna hadis ini padahal dosanya kecil. Tidak. Ini dosa besar. Kebanyakan ulama mengatakan maksud mereka berdua tidak diazab karena sesuatu yang besar adalah sesuatu yang sulit ditinggalkan. Tidak, mudah mereka tinggalkan. Tapi ini bukan dosa kecil, tapi melainkan dosa besar. Dan ini juga jemaah sekalian diperkuat lagi dengan riwayat yang lain. Ya, riwayat yang lain juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW langsung mengatakan, "Bala wa innahu lakabir." Tentu itu adalah dosa besar. Jadi bukan dosa kecil ya. Karena pernah saya baca sebagian orang menerjemahkan mereka diazab karena dosa kecil. Itu penerjemahan yang kurang tepat. Maksud hadis ini adalah mereka diazab karena dosa yang tidak sulit mereka tinggalkan. Tidak sulit mereka hindari. Iya. Tapi dia termasuk dosa besar. Apa dosa itu jemaah sekalian? Yang pertama, dan ini yang ke-14. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun salah satu dari keduanya tidak menutup dirinya dari kencingnya. Apa maknanya? Ada dua makna disebutkan para ulama. Yang pertama, dia tidak tutup auratnya ketika dia kencing. Yang kedua, dia tidak tutup dirinya dari percikan kencingnya. Sehingga percikan kencingnya ini mengenai tubuhnya atau pakaiannya, lalu dia sholat dalam keadaan najis. Di situ letak mengapa ini adalah dosa besar. Dia menghadap Allah, sholat dalam keadaan dia najis. Berarti dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Iya. Dan makna yang kedua yang lebih tepat. Walaupun juga makna yang pertama adalah dosa juga yang harus kita hindari. Kencing tidak menutup aurat. Walaupun di hadis ini makna kedua yang lebih kuat. Iya. Dia tidak menutup dirinya dari percikan kencingnya. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Dan jemaah sekalian, banyak hadis-hadis yang menyebutkan ini adalah penyebab azab kubur yang paling banyak pada sebagian umat Islam. Jadi ini kan bukan dosa kekafiran. Mungkin saja ada umat Islam yang kena ini.
Makanya para ulama menjelaskan, mengapa dia menjadi dosa yang sangat besar? Karena dia sholat dalam keadaan tubuhnya atau pakaiannya terkena percikan kencingnya tersebut. Kalau kemudian terkena tanpa sengaja jamaah sekalian, lalu kita langsung bersihkan, maka insya Allah tidak termasuk yang diancam dalam hadis ini. Kemudian orang yang kedua, dan inilah yang ke-15. Wa ammal akhar, nanti jemaah sekalian kita akan sebutkan 3 riwayat. 3 riwayat. Dan semuanya saling melengkapi. Ini semuanya menjadi dosa yang ke-15. Lanjutan hadisnya, Nabi SAW mengatakan, Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, yang sedang diazab dalam kubur tersebut, adalah orang yang suka melakukan namimah. Suka membuat orang bertengkar. Suka membuat orang saling bermusuhan. Jadi suka menukil perkataan Yusuf, ada orang ngomongin buruk sama kamu loh. Lalu kepada orang yang satunya lagi, dia bilang juga begitu. Itu si fulan ngomongin buruk sama kamu. Jamaah sekalian, walaupun itu nyata, dia ngomong buruk kepada orang lain, itu kita nggak boleh sampaikan. Kalau kita menyampaikan, sama, kita namimah. Jadi, nyata atau tidak, benar atau tidak, dia ngomongin buruk kepada orang lain, lalu kita sampaikan kepada orang yang diomongkan tersebut, kita na'udzubillah adalah pelaku namimah, mengadu domba, membuat orang bertengkar. Seharusnya jemaah sekalian, kalau ada orang yang lagi panas-panasan, lagi bertengkar, kita mendamaikan. Bahkan, para ulama mengatakan, berdusta dalam hal ini justru dibolehkan. Jadi, walaupun dia ngomong buruk, kita bilang kepada orang itu si fulan ngomongin baik tentang kamu loh. Demi mendamaikan mereka, berdusta dalam hal ini, itu diizinkan. Iya. Sampai seperti itu. Jadi, jemaah sekalian, hati-hati. Ini mengadu domba, bahaya besar. Ya, mungkin contohnya orang bikin geng-geng gitu. Ya, kemudian masing-masing geng memanas-manasi kawan-kawannya untuk membenci golongan atau geng yang lain. Ini tidak bagus. Ini penyebab azab kubur. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, jemaah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, wa kana al-akhar yu'dhin nas bilisanihi. Orang yang satunya lagi, ini disebutkan dalam riwayat yang lain, orang yang satunya lagi, dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Maka ini termasuk juga azab kubur. Suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Riwayat yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, ini dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal bauli. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab kecuali karena ghibah dan kencing. Jadi kesimpulannya, 3 riwayat ini menjelaskan dosa besar ke-15 yang menyebabkan siksa kubur ada 3, yaitu suka mengadu domba, menyakiti orang dengan lisan kita, dan ghibah, berbicara tentang keburukan orang. Kalau keburukan itu nyata, benar ada, maka itu ghibah namanya. Kalau nggak nyata, itu lebih besar lagi dosanya. Itu namanya buhtan, kita berdusta atas dia. Inilah jemaah sekalian, di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang sebab-sebab manusia diazab di alam kubur, ada 15 yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih banyak lagi yang belum bisa kami sampaikan. Inilah yang mampu kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari azab kubur. Jemaah sekalian, mohon maaf waktunya sudah lewat sampai 24 menit. Dan saya mohon maaf, saya masih ada jadwal lain. Jadi saya belum bisa untuk tanya jawab untuk majelis taklim tabinah. Barangkali pertanyaannya bisa disimpan, ditanyakan kepada ustadz yang lainnya, ataupun di kajian saya kalau masih ada kesempatan berikutnya, bisa saya jawab di kesempatan tersebut. Apa yang bisa saya jawab. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini.
Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pada malam ini telah selesai. Begitu banyak hal